Bagi Advan, ini adalah laptop berlabel AI pertama mereka demi mengikuti tren serba AI. Namun bagi kami, ini adalah salah satu ultrabook paling powerful di harganya. Tahun lalu ada Advan Work Plus, lalu Work Pro, dan Pixel War. Sekarang muncul AI Gen dan X-Play. Kalau boleh kasih saran buat Advan, namain produk bisalah sistematis dikit. Nggak mestilah tiap keluar produk ganti skema penamaan. Misal tiap laptop mainstream kasih aja nama depan Work, setiap produk gaming kasih nama Pixel War. Tapi oke lah. Laptop yang wujudnya masih sangat mirip dengan Advan Work Plus yang sangat sukses di tahun lalu ini punya beberapa hal yang bisa dibanggakan sebagai produk rakitan lokal. Lebih tepatnya rakitan Semarang, Jawa Tengah. Oh ya, Advan juga masang logo baru di sini, terlihat lebih simple dan modern. Meski hampir identik dengan Work Plus, ada beberapa perbedaan terutama bahan metal semakin mendominasi termasuk untuk frame keyboard, menyisakan bezel layar dan tutup engsel aja yang masih plastik atau polimer. Lalu ada improvement desain keyboard backlit 2 tingkat, warnanya udah nggak belang, tombol power pisah, dan akhirnya tombol panah lebih luas. Cuma kurang kolom page up, page down, home, dan NC menurut kami. Secara menyeluruh rasanya lebih mewah dan masuk akal untuk sebuah laptop yang memasuki harga belasan juta. Bicara Work Plus tahun lalu, sempat banyak ya yang komplain dan katanya tanggung soal layar yang gamutnya cuma 60% sRGB. Tentu menghindari amukan massa, AI Gen pakai panel yang sRGB-nya hampir sempurna, lebih enak dilihat meski kurang terang dan secara akurasi warna kami rasa perlu dikalibrasi ulang jika kalian termasuk content creator yang rewel soal warna. Rasio 16:10 udah jadi standar, nothing special di harga segini. Di balik privacy shutter ada webcam standar 720p. Sedangkan soal layout port ada sedikit perbedaan dari Work Plus. Di kanan tidak ada lagi micro SD, adanya combo audio jack USB 2.0, USB-A 3.2 Gen 1, dan slot gembok. Di kiri tapinya masih sama, ada dua USB-C 3.2 Gen 1 full function termasuk DP dan PD charging, satu HDMI, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1. Charger bawaan udah pakai USB-C 100W modular, nggak nanggung-nanggung dan nggak pelit pokoknya, karena jadi bisa dipakai untuk sekalian ngecas gadget lain. Kenapa dari tadi kita bandingin laptop ini sama Work Plus yang karena secara SoC atau prosesor yang dipakai itu sama-sama AMD Ryzen. Di generasi ini APU-nya jadi upgrade ke AMD Ryzen 8000 series terbaru atau Ryzen AI, lebih tepatnya Ryzen 7 8845HS yang jarang dijumpai di laptop tipis karena ini basically chip gaming gitu dengan CTDP 35 hingga 54W ditemani NPU AI integrated dan IGP Radeon 780M yang total-total katanya bisa ngasih 38 TOPS untuk aplikasi AI. Ditemani memori LPDDR5X 16GB onboard ekstra kenceng dan SSD PCIe Gen 4 optional dengan satu slot SSD masih kosong, rasanya lengkap lah. Meski ini speednya masih standar PCIe Gen 3. Karena hingga saat ini aplikasi AI consumer seperti Copilot dan ChatGPT masih lebih tergantung di cloud, sementara ini penilaian kita masih terpaku di benchmark ala creator dan gamer. Di Cinebench, Ryzen 7 8845HS ini berhasil ngalahin banyak laptop gaming mainstream tahun lalu, performa yang sulit dipercaya untuk sebuah laptop tipis merek lokal harga 11 jutaan dengan efisiensi daya yang sangat baik. Performa ini pun konsisten, bisalah diandelin buat sesekali render-render dan edit video 4K HEVC. Di mana merek-merek lain biasanya butuh harga 13 jutaan ke atas untuk dapat chip yang sejenis, ini tentu prestasi tersendiri. Radeon 780M bawaannya juga gaspol dengan memori onboard LPDDR5X, lebih baik dan juga stabil, lebih bagus dari hampir semua laptop IGP yang sejauh ini kami tes. Dibanding Ryzen 5 6600HD Work Plus, improvementnya masif banget, apalagi kalau kalian upgrade dari sejenis AMD Radeon Vega 8 atau Intel Iris Xe 80EU keluaran 3 tahun lalu. Untuk user yang nggak main game rata kanan atau content creator kelas berat, Radeon 780M ini hitungannya udah nampol sangat. Oke, cooling nggak tanggung-tanggung, dimana kebanyakan Ultrabook 14-inch Intel maupun AMD di harga segini masih ngandelin cooling single fan, ini udah dual fan 3 heat pipe. Walau buangnya masih ke engsel, dia berhasil maintain suhu yang masih oke dan nyaman dipakai tanpa throttling. Chipset efisien ditambah cooling madai, hasilnya jadi laptop yang siap tempur. Selain itu ya, soal keyboard tadi luas dan nyaman, ada beberapa improvement ergonomik. Touchpad solid, speaker juga suaranya bisa diterima lah. Oh ya, untuk laptop sekelas ini baterai 60Wh udah termasuk gede, jadi nggak heran dia bisa tahan macam 11 jam lebih playback video YouTube di mode battery saver.
Langsung aja kita pada kesimpulan bahwa Advan tuh jagonya bikin laptop mainstream bertenaga Ryzen seri H semenjak tahun lalu. Like, bisa bikin laptop tipis, fitur relatif lengkap, dan gak kalah penting performa kenceng sekaligus stabil dengan harga menarik. Sayang utamanya yang udah ada di pasaran mungkin si HP Pavilion Plus 14. Kekurangannya memang masih kalah karena pakai Ryzen U 7000 series, namun menang di layar OLED 3K, SSD 1TB, apalagi garansi 2 tahun plus ADP plus Office. Kekurangan utama Advan itu hingga sekarang masih soal garansi resmi hanya setahun. Sedangkan Axio sebagai sesama merek lokal mampu ngasih garansi 3 tahun dengan ketersediaan service center lebih memadai. Semoga sih ya soal durabilitas dan after sales ini kedepannya brand-brand lokal bisa semakin bersaing lawan brand-brand global. Ya, so apakah menurut kalian laptop kayak gini masih pantas dimenang-mendingin? Boleh langsung diskusi di komentar. Please like, subscribe. Sekian dulu, gue Mike. Stay safe, stay healthy.